Sejarah Desa Bungbulang, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Wilayah Bungbulang dahulu merupakan wilayah belantara bagian dari Kerajaan Galuh. Keberadaan penduduk di wilayah tersebut mulai ada diperkirakan sejak zaman Pajajaran pada masa Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Hal ini didasarkan pada tutur lisan dari para leluhur Desa Bungbulang yang selalu berkisah turun-temurun tentang keberadaan orang-orang Pajajaran. Mereka datang membuka hutan belantara sebagai tempat tinggal baru. Sebagai penganut Hindu-Buddha, mereka mendirikan Sasana Lingga, tempat Linggayoni atau disebut Linggasana. Kini tempat tersebut dikenal dengan nama Linggasari sebagai tempat sembahyang untuk memuja para dewa. Mereka beranak pinak, bahkan hingga kini sebagian masyarakat Bungbulang meyakini keberadaannya masih ada. Setelah tersebarnya agama Islam di wilayah Kerajaan Pajajaran, akhirnya penduduk Kerajaan Pajajaran terbagi-bagi sesuai dengan prinsip yang mereka anut. Akibat tekanan dari meluasnya penyebaran agama Islam, terutama upaya dari anaknya Kian Santang atau Raden Sangara yang terus-menerus membujuknya agar masuk Islam. Kemudian dengan kebijaksanaannya, Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Siliwangi yang memberikan kebebasan kepada para kawulanya untuk mengikuti jalan keyakinan masing-masing. Bagi mereka yang tetap setia mengikuti Sang Prabu, mereka akan mengikuti jejak Prabu Siliwangi yang bagi sebagian orang, baginda dianggap silem atau tilem, menghilang masuk ke dalam alam gaib, sebab mereka belum mau menerima agama Islam. Bagi mereka yang tertarik pada ajaran Islam, mereka menerima dan memeluknya dengan sukarela. Bagi mereka yang tidak berpihak, akan memilih jalan sendiri, tidak mengikuti Sang Prabu ataupun masuk Islam. Itu pula yang terjadi bagi kawula Pajajaran yang berada di wilayah Bungbulang dulu, sebab tidak mau menerima Islam sebagai agama mereka. Kemudian, sebagian besar dari mereka lebih memilih mengasingkan diri dari manusia, silem atau tilem. Atas kejadian tersebut, kemudian tempat silem atau tilemnya kawula Pajajaran disebut Pasileman atau Pasaleman. Pasileman inilah yang menjadi cikal bakal wilayah Bungbulang di kemudian hari. Hingga saat sekarang, secara tidak sengaja orang Pasaleman bisa dijumpai. Mereka tidak mau berinteraksi dengan yang lain, tidak mau berkomunikasi, dan selalu menghindar. Orang menyebut sebagai orang Pajajaran. Ciri yang menonjol dari mereka adalah memiliki hidung yang sangat pesek, mirip hidung harimau, dan tidak bermata kaki. Kawula Bungbulang sebelumnya adalah penganut agama Hindu-Buddha. Pengembaraan Syekh Madum Wali dan banyak belanak Senopati Mangkubumi I dari Pasir Luhur menjadi awal tersebarnya agama Islam di wilayah Bungbulang. Dalam lawatannya sekitar tahun 1546 Masehi ke wilayah penyarang Desa Kuci Sidareja untuk bertemu saudaranya yang masih sama-sama Trah Siliwangi. Anak-anak dari Candi Laras Arya Gagak Ngampar III, yakni Ki Hadeg Cisagu dan anaknya Kiai Argasati dan serta menantunya Kiai Ranggasena yang merupakan pindahan dari Istana Salang Kuning Dayah Luhur. Kemudian singgah di Bungbulang menyiarkan Islam kepada kawula Pajajaran yang saat itu masih memeluk agama Hindu-Buddha. Setelah melewati Kampung Buddha, kemudian berjalan menyusuri aliran sungai sampai ke Pasaleman. Di kemudian hari, orang menamakan aliran sungai tersebut dengan nama Sungai Ciraja yang berasal dari bahasa Sunda cai, air, dan raja penguasa. Maksudnya, sungai yang pernah dilalui oleh penguasa. Raja atau penguasa yang dimaksud adalah banyak belanak sebagai penguasa Pasir Luhur dan Syekh Madum Wali yang merupakan utusan Kesultanan Demak. Sebuah sumur yang kemudian disebut sebagai Sumur Wali berada di Grumbul Cipesing menjadi saksi jejak datangnya Islam di wilayah tersebut. Adalah Sembah Dalem Maribaya yang datang dari Kunci yang kemudian meneruskan dakwah dari Syekh Madum Wali dan banyak belanak Senopati Mangkubumi I sebagai daerah yang pernah tersinggahi oleh Wali Allah. Tidak mengherankan jika hampir di setiap grumbul dapat ditemui wilayah kekeramatan yang seolah menjadi kunci bagi daerah tersebut. Sehingga keberadaan tempat tinggalnya secara umum kemudian dikenal sebagai pakuncian atau pekuncen.
Bersama Eyang Mangut sebagai Jagabaya, Sembah Maribaya mengelola daerah Pakuncen dan sekitarnya. Mereka bergaul bersama kaula Pajajaran yang tidak tilem dan berpindah keyakinan dari keyakinan mereka semula. Turun-temurun mendiami wilayah tersebut sehingga semakin luas dan bertambah penduduknya. Pada tahun 1830 Masehi, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda karena dituding berkomplot dengan Pangeran Diponegoro Tumenggung Purwonegoro Adipati Dayeuh Luhur. Dilengsarkan dan tahun 1831 Masehi, Dayeuh Luhur sebagai kadipaten dibubarkan oleh Belanda. Setelah penangkapan Pangeran Diponegoro dan dibubarkannya Dayeuh Luhur sebagai kadipaten, banyak para laskar pengikut Pangeran Diponegoro yang berlari menghindari kejaran pasukan Belanda. Tahun 1835 Masehi, diantaranya Sembah Dalem Suwargi Tanjung Sari, Sembah Jumara Cipicung, Sembah Dalem Buyut Bangun Tapas Linggasari, sampai di wilayah Pasaleman Pakuncen dan sekitarnya. Masa itu wilayah Pakuncen dan Pasaleman yang menjadi tokoh tetuanya adalah Kiai Singaranu. Kedatangan Sembah Buyut Bangun Tapas di wilayah Pakuncen dan Pasaleman diterima dengan sangat baik oleh Kiai Sangaranu. Bahkan karena kepiawaiannya, Sembah Buyut Bangun Tapas menjaga ketentraman daerah dari gangguan durjana, hewan buas dan yang lainnya. Kiai Sangaranu sangat bersimpati atas dasar semua itu. Kemudian Kiai Sangaranu menghadiahkan tanah untuk ditempati dan dimanfaatkan hasilnya. Lambat laun, Pakuncen dan Pasaleman lebih banyak dikenal orang sebagai tempat yang aman dan pencerahan. Karena itulah, akhirnya banyak orang menyebut daerah tersebut sebagai daerah Bongbolongan, pencerahan. Dan seiring waktu yang terus bergulir, kata Bongbolongan yang sering diucapkan berubah pelafalan menjadi Bengbulan. Dari semenjak kedatangan para mantan laskar Pangeran Diponegoro, nama Bongbulang semakin dikenal sebagai nama wilayah. Di era tahun 1900-an, di masa perjuangan kemerdekaan, Bongbulang telah dikenal sebagai sebuah desa dengan jabatan lurah sebagai pemangku wilayah. Di era pergerakan ini pula, wilayah Bongbulang menjadi lalu lalang para pejuang kemerdekaan. Pada masa ini, sekitar tahun 1928 sampai tahun 1942, jabatan lurah Bongbulang diemban oleh Lurah Cawikrama yang dikenal juga dengan sebutan Lurah Kidang dengan 4 dusun, yaitu Dusun Cikewu, Dusun Bongbulang, Dusun Pakuncen, dan Dusun Cipicung, yang pusat pemerintahannya berada di Pakuncen. Sepeninggalannya tahun 1942 sampai tahun 1945 terjadi kekosongan lurah. Sebagai penggantinya ditunjuk seorang kartiker penjabat sementara yang masing-masing dijabat oleh Suramenawi yang menjabat selama 8 bulan. Kemudian digantikan oleh Trunawijaya Bau dari Bongbulang. Sepeninggalannya digantikan oleh Pernawikrama dari Pakuncen. Tahun 1945 berlangsung pemilihan kepala desa dan dimenangkan oleh Datan Tamireja atau yang lebih dikenal dengan sebagai Lurah Penatus. Pusat pemerintahannya berada di Bongbulang. Beliau menjabat dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1987. Tahun 1988 sampai tahun 1996 dijabat oleh Madoyasa atau Juhro. Tahun 1998 sampai 2007 dijabat oleh Kusno. Di era ini, Dusun Cikewu dimekarkan menjadi desa tersendiri dengan nama Desa Sidamulya. Untuk selanjutnya, Desa Bongbulang terdapat 3 wilayah dusun, yaitu Dusun Bongbulang, Dusun Pakuncen, dan Dusun Cipicung. Tahun 2007 sampai 2013 dijabat oleh Sutejo SPD. Tahun 2013 sampai 2019 dijabat oleh Sutejo SPD. Tahun 2019 sampai sekarang dijabat oleh Sudiro.